Bahan buat trabas BR155, warna black. Bungkus bawa pulang. Tinggi banget. Cakep sih. Cuman sayang masih teleskopik, belum upside down. Ada radiatornya juga. Nanti kita modif pelan-pelan. BR155 warna black. Oke, ini bahan buat trabas. Karena teman-teman pada ngajakin, teman-teman satu kerjaan, bahkan si bos juga, ayolah trabas. Jadi oke lah. Terus saya banding-bandingin, saya lebih milih WR. Cuman ya sebenarnya dibandingkan dengan kompetitornya juga ada lebihnya, ada kurangnya sih. Cuman saya lebih memilih WR. Karena kalau menurut saya, selera saya ya WR gagah. Walaupun mungkin masih ada kurangnya, tapi banyak juga lebihnya. Nge-review juga saya nggak terlalu paham, cuman cobalah dikit-dikit setahu saya aja. Nah ini mulai dari headlamp ya. Headlampnya kalau untuk desainnya sih saya suka. Ini desainnya sporty, tapi lampu bohlamnya masih lampu biasa ya, masih warm white, belum HID. Kalau misalkan spakbor, nah ini spakbor nih saya suka nih. Spakbornya kelihatan gagah karena ada tambahan kayak ini nih. Jadi kelihatan kalau sepintas kayak besi ya. Padahal ini bukan besi. Ini kayak fiber lagi, cuman lebih tebal aja. Dan warnanya ngecoh, jadi kayak kelihatan besi. Oke, terus ke suspensinya. Nah, ini suspensinya nih. Ini nih minusnya nih dibandingkan dengan kompetitornya. Ada suatu produk yang apa ya? Dia suspensinya udah pakai upside down. Jelas lah, kalau harga pasti upside down lebih mahal dan lebih bagus juga karena dia akan bawaan moge. Nah, tapi kalau ini masih teleskopik. Tapi kalau untuk bentuknya nggak kalah sih. Ini juga gede juga. Apalagi dikasih cover kayak gini kan jadi nambah lebih gagah. Ya coba kita lihat dari depan. Nah, tuh. Jadi lebih gagah. Ya sama-sama gagah lah. Walaupun kita nggak bisa maksain kalau ya upside down lebih baik lah. Oke, terus dia udah pakai radiator. Jadi sebenarnya ini kalau misalkan buat di aspal bagus lah ya karena lebih gagah. Kalau misalkan dibuatnya jadi supermoto, dia lebih gagah karena ada radiator. Cuma kalau buat trabas mungkin agak-agak khawatir juga nih. Takutnya pas jatuh kena radiator, masalah di tengah hutan, bisa berabe. Cuma nggak masalah, saya suka. Terus mesinnya ini nih yang paling saya suka nih. Mesinnya dia udah teknologi VVA 155 cc dengan 6 percepatan. Jadi mungkin kalau ditanjakan kayaknya bakal nafasnya lebih panjang dibandingkan kompetitornya dan powerful pasti. Oke, mesinnya sama aja sih, kayak mesin fiction gitu ya. Hampir-hampir sama lah. Ini sih yang saya suka. Kenapa saya memilih WR dibandingkan dengan kompetitornya.
siapa tahu ditanjakan bisa lebih jos lagi. Terus listnya ya, kalau sebenarnya kalau desain body sih saya suka. Dia lebih ramping, lebih kurus, tapi nggak meninggalkan gagahnya. Jadi masih terlihat gagah. Nah, cuman saya kurang suka sama ini listnya nih. List original bawaannya kayak ya kurang suka aja. Cuman kalau ini kan saya berpikir wah masih bisa disiasati dengan dekal. Udah karena dekal juga kan bisa ya hitung-hitung pelindung lah, bisa jadi pelindung body, misalkan jatuh kena gesekan atau apa kan nggak langsung ke body langsung. Oke, ini stepnya step besi ya, nggak ada karetnya ya, beda dengan motor-motor sport. Swing armnya juga gede juga, jadi menambah menambah kegagahan, jadi agak lebih gagah. Terus monoshocknya, ini monoshocknya bisa disetting ya sesuai kebutuhan kita. Jadi kempukannya ini sih masih keras karena saya belum apa-apain ini motor, masih ori dari dealer, belum saya apa-apain. Tapi sebenarnya ini bisa disesuaikan, bisa di setel lagi. Ini monocross ya, bisa di setel lagi sesuai dengan ya senyamannya kita nanti. Ban IRC. Terus apa lagi ya? Lampu belakang juga sporty sih. Tapi kalau buat rabas nanti kita copot ini. Sayang. Standaran aja udah cakep. Apalagi nanti kita modif. Knalpotnya cakep. Sporty juga. Tapi kalau yang ini perpindahan giginya dia pakai karet. Gila aja kalau nggak pakai karet kan. Berdarah tuh kaki kalau nggak pakai sepatu. Ini knalpotnya nih. Knalpotnya melilit-melilit kayak gini. Ini cakep sih. Oke, kita coba. Nah, ini speedometernya udah digital, tapi masih hitam putih. Stangnya juga lumayan lebar. Oke, ini engine stop, ini starter, terus ini lampu jarak jauh, jarak pendek, ini lampu hazard. Nah, ini udah ada bawaan lampu hazard, jadi nggak perlu dikasih variasi lagi karena udah bawaannya nih. Ini lampu pas untuk lampu dim. Ini lampu sen. Ini klakson. Oke. Mungkin segitu yang saya tahu. Selebihnya saya kurang ngerti. Paling nanti ini gear buat biar tenaganya lebih mantap lagi. Gear saya ganti paling nanti yang 55. Gear depannya saya ganti yang 13. Jadi bawaannya lebih enteng. Biar bisa naik gunung. WR155 ini motor yang saya suka dibandingkan dengan kompetitornya, tapi selera masing-masing ya. Tapi kalau saya dari perbandingan dengan kompetitornya, WR yang paling saya suka. Nah, paling minusnya tadi suspensi depan kalau menurut saya dibandingkan kompetitornya. Joknya juga
agak keras, jadi jarak 10 km juga udah kerasa sakit nih. Udah mulai agak kesemutan. Terus nah sama ini nih, ketinggian mesin dengan tanah itu kalau WR lebih rendah dibandingkan dengan kompetitornya. Kalau yang lain lebih tinggi. Walaupun memang secara kasat mata motor ini kerasa paling tinggi, tapi jarak antara mesin dan tanah itu ini yang paling pendek dibandingkan dengan kompetitornya. Oke, segitu saja review ala kadarnya dari saya. Ini suara mesinnya masih halus, masih keluar dari dealer. Ini baru saya pakai kemarin sampai tadi pagi, saya tetap cobain, baru 38 km. Saya cuma pengen tahu hentakannya, saya pengen tahu suspensinya, jadi udah saya coba di jalan yang gak enak juga udah saya coba. Dan menurut saya sih nyaman, walaupun ini belum diapa-apain, belum dioprek, masih standaran. Oke, tinggal nanti kita modif sesuai dengan kebutuhan untuk Trabas. Paling nanti ganti ban, ganti knalpot, ganti gear, pakai dekal untuk biar nambah tenaga juga. Oke, mantap deh. WR 155 bakal jadi teman saya naik gunung. Terima kasih. Assalamualaikum.